Apa perkawinan campuran itu? Perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang beda kewarganegaraan. Dan keduanya tunduk pada hukum yang berlainan, dan salah satu dari pihak yang berkehendak nikah itu berkewarganegaraan Indonesia. Ini yang dimaksud dengan pernikahan campuran, dan penegasan ini termaktub di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, bisa ditelaah pada pasal 57. Nah, mitra sekalian, bolehkah ini terjadi dan boleh dilakukan di dalam hukum Islam? Boleh, tidak ada halangan. Islam menghargai universalitas dan tidak melakukan diskriminasi atau tidak memandang beda. Persoalan cinta yang dijadikan indah oleh Gusti Allah, dari 7 keindahan yang dijadikan indah, satu diantaranya adalah keindahan terhadap pasangan, terhadap jenis kelamin yang lain, sehingga menimbulkan rasa cinta. Al-wud itu boleh dilembagakan dan kemudian dilanjutkan pada level perkawinan, dan itu tidak terbatas dari warga negara yang sama, suku bangsa yang sama saja. Boleh dengan suku bangsa dan warga negara yang lain yang dikenal di dalam hukum positif dan termaktub di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 itu disebut sebagai perkawinan campuran. Boleh. Nah, mitra sekalian, berkenaan dengan itu semua, Islam mengakomodir bahwa pernikahan atau perkawinan yang memang dikehendaki oleh kedua belah pihak, dalam hal ini orang yang membangun hubungan calon suami dan calon istri dalam hal ini, bisa melembagakannya dalam bentuk perkawinan dan kemudian dibingkai oleh hukum positif. Dan hukum Islam memang membolehkan hal ini, tidak ada larangan. Seperti misalnya kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, itu Gusti Allah amat sangat jelas memberikan keleluasaan kepada manusia seluruhnya, dimanapun dan kapanpun, tanpa ada sekat dan batasan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, kata Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini adalah satu pengantar bahwa di antara kita manusia boleh melakukan hubungan spesial dan kemudian nanti dilanjut pada level pernikahan yang lebih formal dan lebih tinggi tingkatannya dari sekedar ta'aruf. Dan di atas itu semua, pesan Quranik mengatakan harus ada takwa di dalam ta'aruf, saling mengenal, dan kemudian juga harus ada takwa di dalam ikatan pernikahan sebagai level kedua setelah ta'aruf, saling mengenal antara laki-laki dan perempuan dari berbagai suku bangsa, kabilah, atau dalam hal ini misalnya diperluas lagi antar bangsa. Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi bila mana ada dua insan yang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan keduanya berstatus sebagai dua warga negara yang berbeda? Satu diantaranya adalah warga Indonesia. Di dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 24 dijelaskan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Ini khususnya mitra yang bertanya dan ingin mendapat penjelasan tentang persyaratan-persyaratan untuk nikah campuran. Yang bersangkutan ini akan menikah dengan warga negara asing. Pertama, syarat yang diminta terkait dengan perkawinan campuran ini adalah izin dari kedutaan atau pemerintah dari negara yang bersangkutan.
dari negara manakah dia berasal, lalu dari kedutaan atau perwakilan negara yang bersangkutan dia harus mendapatkan izin kawin. Ini yang pertama. Dan yang kedua, bila mana istrinya nambah, harus ada izin poligami. Kemudian yang ketiga, harus ada kopi akta kelahiran. Ini harus dipenuhi, tidak bisa ditawar. Kemudian yang keempat, harus ada kopi akta cerai atau surat kematian bila mana yang bersangkutan itu duda atau janda. Janda cerai, duda cerai, janda mati atau duda mati, itu harus ada keterangannya. Bila mana bercerai ya ada akta cerai. Bila mana ditinggal mati ya harus ada surat kematian dan ditandatangani atau dilegalisir oleh pejabat berwenang. Kopinya saja. Kemudian yang kelima, harus ada kopi paspor. Paspornya harus difotokopi. Kemudian data orang tua, ini mutlak harus, dan ini menjadi data atau basis untuk input data administratif terkait dengan proses pernikahan. Kemudian dokumen-dokumen yang tadi disebutkan, izin dari kedutaan atau perwakilan negara yang bersangkutan, izin poligami, akta kelahiran, akta cerai atau surat kematian. Nah, paspor dan data orang tua itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. Nah, khususnya ini yang berkenaan dengan dokumen primer, yaitu izin dari kedutaan atau perwakilan, itu wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. Nah, baru setelah itu pernikahannya dicatat di kantor urusan agama kecamatan di Indonesia, atau jika pernikahannya dilangsungkan di luar wilayah Republik Indonesia, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Dan pencatatnya tentu adalah pejabat yang memiliki otoritas untuk ini, yaitu dalam hal ini adalah penghulu yang mencatat peristiwa pernikahan. Nah, dari perspektif hukum Islam, mitra sekalian yang dirahmati Allah, persyaratan-persyaratan ini sudah sama dan sebangun dengan kehendak syariah. Secara syariah, dari hukum Islam, persyaratan yang harus dipenuhi bila mana pernikahan itu dilangsungkan, dan ini berlaku secara umum, baik nikah campuran maupun bukan campuran, dan khususnya terkait dengan campuran, pastikan bahwa pernikahan itu harus memenuhi persyaratan Muslim. Jadi ini harus jelas, meskipun memang di undang-undang tidak secara terus terang, tidak secara sharih atau secara eksplisit disebutkan persyaratan ini, tetapi ini wajib dipenuhi dari sisi hukum Islam, sebab nanti akan berhubungan dengan keabsahan atau validitas nikah. Yang kedua, harus baligh atau dewasa. Kedua-duanya harus memenuhi standar umur yang sudah ditentukan oleh hukum syara, oleh adat, dan bahkan oleh hukum positif. Jadi tidak boleh kurang umur, apalagi ini berurusan dengan kepentingan-kepentingan yang lebih besar dalam rangka membina keluarga yang bahagia dan berkualitas. Jadi harus baligh dalam bahasa fikihnya, dalam bahasa fiqhul munakahahnya, atau dewasa, memenuhi standar umur yang ditentukan oleh undang-undang. Kita tahu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya 21 umurnya. Lalu yang ketiga, dua-duanya harus setuju untuk kawin, memiliki keinginan dan siap untuk menikah dari kedua belah pihak, dan persetujuan keduanya memang harus tertuang, harus tertulis, sehingga ada dokumen yang menyatakan persetujuan menikah di antara keduanya. Sebab jika tidak setuju dua-duanya untuk nikah, lalu pernikahan itu nanti akan seperti apa dibangun dan dibina. Yang terakhir, dari perspektif hukum syara, dalam hal ini fiqhul munakahah, dan ini penting,
tidak ada halangan untuk kawin, tidak ada halangan untuk nikah, baik halangan yang bersifat syar'i maupun halangan yang bersifat administratif. Nah, mitra sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah poin-poin penting dan ringkas berkenaan dengan ihwal kawin campuran yang menjadi usulan dari mitra yang menginginkan sedikit penjelasan dan ulasan tentang ini. Nah, bagi mereka yang sudah melangsungkan pernikahan di luar negeri, dicatatnya di luar negeri oleh Kantor Perwakilan Republik Indonesia, maka segera nanti setelah ke Indonesia dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahinya untuk dicatat di dalam lembaran atau buku pernikahan luar negeri, sehingga keberadaannya menjadi sempurna secara administratif. Nah, ini adalah satu konsep utuh dari layanan pernikahan oleh negara sesuai dengan undang-undang terkait dengan kehendak masyarakat atau publik yang ingin menikah dengan pasangan yang berasal dari luar negeri. Dan tidak ada halangan di sini, tidak ada halangan atau tidak ada pencegahan baik dari syara maupun dari negara.